Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wildan Nurul Fajar selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang pembangunan demokrasi, HAM dan integrasi nasional. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah rakyat atau secara lengkap sering disebut pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ada tiga dimensi utama demokrasi yang akan menentukan apakah suatu kondisi termasuk ke dalam kategori demokratis atau tidak, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe demokrasi. Demokrasi memiliki berbagai tipe yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh karakter sosial budaya di masing-masing negara yang menerapkan sistem demokrasi tersebut. Di dalam satu negara pun bisa terjadi perubahan-perubahan sistem demokrasi seperti yang pernah dialami oleh Indonesia pasca kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru. Pinkey 1993 menyusun demokrasi ke dalam 5 tipe, yaitu demokrasi radikal, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi konstitusionalis. Yaitu selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Bagaimana dengan demokratis di Indonesia? Beberapa kasus berikut yang mengacu pada berbagai perwujudan dari tiga elemen dasar demokrasi, yakni kompetisi, partisipasi, serta kebebasan politik dan sipil, akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses tersebut berjalan dan pada titik mana demokratis yang telah dicapai Indonesia saat ini. Dari sisi prosedur pemilihan umum, pemilu untuk memilih anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah DPD, kedua daerah, bupati, wali kota, dan gubernur, serta presiden saat ini jauh lebih demokratis dibandingkan pada masa Soeharto. Mobilisasi massa dan intimidasi untuk memenangkan Golkar dan kandidat tertentu, terutama dalam memilih kepala daerah, yang kerap dilakukan aparat birokrasi sipil, militer, polisi, dan lembaga penyelenggara pemilu saat ini tidak lagi dominan. Kalaupun ada sifatnya kasuistik, karenanya tidaklah mengherankan kalau berbagai negara dan lembaga internasional memberikan apresiasi positif terhadap 2 kali pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 dan tahun 2004 di Indonesia pasca Soeharto. Selanjutnya yaitu pengertian HAM. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat. Dalam bukunya Making of Sense of Human Rights, James Nichol tahun 2007 memberikan 6 ciri hak asasi sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad ke-20 seperti Deklarasi Universal. Pertama, yaitu ada hak asasi manusia adalah hak yang memiliki makna sebagai norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi, yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, yaitu ada hak-hak ini dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata ia adalah manusia. Ketiga, yaitu ada hak manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Keempat, yaitu ada hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting, meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian. Kelima, yaitu ada hak ini mengaplikasikan
pada individu maupun pemerintah. Dan yang terakhir, keenam, yaitu ada hak ini menciptakan standar minimal bagi praktek kemasyarakat dan kenegaraan yang layak. Sasaran penting dalam pengadilan HAM atau hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang disebut dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM, yang meliputi seseorang dengan menghukumnya atau perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau mengancam seseorang atau orang ketiga pada setiap diskriminasi oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Yang terakhir yaitu ada pemantapan integrasi nasional. Konsep integrasi sosial mempunyai kaitan yang sangat erat dengan struktur soal dan sistem sosial. Kesatuan yang baru sebagaimana dikemukakan di atas secara material merupakan struktur dan memiliki hubungan yang saling mendukung, saling mempengaruhi antara bagian-bagian tertentu dan membentuk suatu sistem. Dengan demikian, integrasi sosial selalu membentuk struktur dan sistem sosial. Konsep integrasi sosial tidak hanya menunjuk pada hubungan antar bagian-bagian, tetapi juga menggambarkan keadaan keseluruhan sistem atau struktur yang kompak, integratif, dan adhesif. Selanjutnya, dalam konteks masyarakat, Han dan Walker tahun 1974 menjelaskan bahwa integrasi sosial adalah situasi dalam mana semua warga dari masyarakat bersangkutan ikut berpartisipasi secara bebas dalam semua bentuk integrasi sosial tanpa memandang aliansi etnis. Dalam tesisnya, Tasman tahun 1995 menyatakan bahwa integrasi sosial merupakan hasil dari adanya saling akomodasi, kerjasama, peningkatan identifikasi antara dua kelompok atau lebih yang saling berbeda. Dalam integrasi sosial ada berkaitan dan ketergantungan atau adanya pengakuan dan masing-masing kelompok. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.